Dia bisa bikin VR, bisa bikin panorama, bisa bikin macam-macam di situ, ya kan? Walking juga bisa ya ini kayaknya ya. Juga bisa itu malahan di situ. Bisa untuk desain review juga. Nah itu, jadi menarik sih sebenarnya. Ini dikembangin terus. Jadi sekarang memang zamannya udah mulai digeser ya. Kita ngomong-ngomong ya masalah presentasi sekarang di sini, memang teknologi ini dikembangin terus, ya kan? Tapi walaupun teknologi ini dikembangin terus, tapi yang paling penting tuh seperti katanya Pak Renaldo, itu motonya saya sebenarnya kan, klien senang perut kenyang ya itu itu motonya saya. Jadi balik lagi kalau ke teknologi cloud sih ya, sekarang kan kita memang mungkin banyak penasaran sih. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong cloud itu apa ya, awan ya kan. Marksman Pak kalau cloud. Kalau yang main Mobile Legends. Jadi sebenarnya udah banyak kita pakai sebenarnya. Kalau kita dalam yang paling simple itu ya email, itu kan sebenarnya juga cloud ya. Storage-nya kita ada di awan gitu kan, nggak tahu di mana kan. Google Drive atau Dropbox ya itu cloud juga, cloud storage. Dropbox itu namanya cloud storage. Jadi tempat penyimpanan, jadi hard disk-nya kita entah ada di mana kita nggak tahu. Ya kan, yang penting itu ada gitu, nggak bakal hilang kayak gitu. Itu sistemnya sudah dibikin sama Google, sama Dropbox, sama macam-macam lah, banyak sekali itu kayak gitu. Jadi di sini pasti udah pakai semua dong, di Google gitu pasti pakai semua dong, Google Drive atau Dropbox pasti pakai semua dong. Ya. Nah, ternyata ini juga nggak cuman sesimpel itu gitu. Mungkin kan kita pikir sekarang tuh cuman simple ya, cuman gitu doang ya, cuman ditaruh di cloud gitu ya. Saya dulu pertama kali pakai cloud juga saya bingung sih, itu di mana kayak gitu. Nah ternyata dalam pengembangannya sekarang itu cloud ini sudah macam-macam. Kalau sejauh yang saya tahu, game juga sudah dibuat seperti itu sekarang. Mulai dibuat seperti itu. Jadi kalau dulunya game itu kita harus punya komputer yang super di rumah, ya kan? Atau kita harus punya PS di rumah, ya kan? Atau punya apalah gamenya kan, game itu kan engine-nya, konsolnya kan ada engine-nya. Tapi ternyata sekarang sudah mulai dibuat cloud, di mana konsolnya itu sudah dikelola. Sama kayak Netflix, kita sudah nggak harus punya DVD, kita udah nggak harus setel sekarang. Itu sudah ada, kita tinggal streaming. YouTube kita tinggal streaming kayak gitu. Sama juga di 3D render juga sebenarnya dia sama nanti. Konsepnya seperti itu. Ya, itu konsepnya sebenarnya saya jelasin konsepnya. Mau nanya dulu nih, 2G investasi ke infrastruktur buat renderingnya udah habis berapa nih so far? tanya habis berapanya. Itu udah dijawab tuh. Itu yang ngeri kan kadang-kadang kan kita kalau buat dapetin gambar yang bagus dan pengen bisa sekeren 2G timnya 5M cuma buat hardware tuh ternyata di luar software, karena mau nggak mau kalau udah go internasional harus legal kan. Yes, software harus legal, semuanya harus legal. Nah ini software. Jadi sebenarnya developer software yang bikin jadi ada yang namanya istilah cloud rendering itu buat mengeliminir faktor ini nih. Kalau misalkan kalian yang komputernya nggak terlalu kuat atau pakai Mac jadi bingung, nggak ada program rendernya, dikit opsinya. Ini yang mau kita bahas sekarang ya, tentang cloud rendering. Ya, tentang cloud rendering. Sebelum tentang cloud rendering, kalau di rendering mungkin di sini kalau kan kebanyakan kan ada aspek juga desainer juga kan mungkin nggak ngerti juga istilahnya render farm mungkin juga ya. Nah, sebenarnya mirip ya kan. Kalau render farm itu kita di sini cuma punya satu mesin yang cuma satu komputer kayak gitu. Cuman kita mau render dengan jumlah
komputer yang banyak, misalnya mau bikin animasi seperti itu, nah kita bisa bayar sewa kayak gitu, tapi itu juga di cloud sistemnya. Jadi kita nggak tahu nih yang menyewakan komputer tuh di mana untuk render, tapi kita bisa jalan. Ya saya nggak pernah dulu tahu. Kirim pakai DVD, Pak. Ya kalau dulu. Ke Singapura. Ya, karena kalau dulu internetnya kita masih setengah mati. Sekarang dunianya juga internetnya udah gila-gilaan kencengnya. Yang penting sekarang punya internet, ya harusnya punya internet bisa hidup gitu ya. Terus sekarang masuk Wan, yang cloud rendering Wan, apa yang kamu pernah tahu tentang cloud rendering? Balik lagi sebenarnya sebelum ke tahap cloud rendering itu waktu itu kan kita masih bingung kalau presentasi itu harus pakai still image kah, animasi atau pakai pano gitu, 360 ya. Waktu kita riset tentang pano 360 itu pertama tuh ketemu tuh ya mungkin udah banyak yang tahu juga ada yang namanya ShapeSpark ya pertama tuh. Di ShapeSpark kan kita tinggal upload terus renderingnya semua tuh via apa ya, hampir kayak via web browser lah. Satunya lagi saingannya ShapeSpark tuh waktu itu namanya tuh AI House. Yes, basically ini memang begini sih, cloud rendering mungkin berguna tapi bukan buat visualizer ya. Karena kalau misalkan arsitek sewa visualizer kan udah menuntutnya tuh kualitasnya yang perfect kan. Kualitasnya grade profesional. Sedangkan tetap yang namanya tahapan desain kita ada tahapan konseptual di mana gambarnya nggak harus terlalu realistis, tapi bisa out the story gitu. Nyeritain maksud desain kita seperti apa. Dan kalau misalkan punyanya tuh MacBook Air misalkan ngedesainnya atau kita pakai laptop yang nggak gitu kuat, ya ini tuh opsinya sebenarnya cloud rendering ini tuh bisa pakai yang tadi AI House atau pakai ShapeSpark, kita bisa dapetin desain sekali, hasilnya sih lumayan oke dan waktu rendernya tuh hitungan menit ya, mirip-mirip kayak kita render pakai Lumion atau pakai D5 gitu loh, yang 10 detik selesai, 15 detik selesai gitu. Cuma investnya kan kalau Lumion sama D5 kan harus RTX Pak. Ya, kalau ini ya investnya ya mesti bayar bulanan juga. Iya. Oh ya, masih good lah. Bisa di-share contoh hasil renderingnya. Kalau hasil renderingnya bisa lihat di websitenya sih. Ya. Kayak gitu. Jadi kita di sini kita jelasin tentang apa yang kita ketahui kan. Jadi kita ketahui tentang ShapeSpark kayak gitu. Kita tentang AI House seperti itu. Hasilnya bisa dilihat langsung karena itu memang apa ya cukup simple sih ya. Jadi kita cuman masukin, tadi bisa dikasih websitenya sih. Bisa dilihat di situ. Coba diketikin websitenya Wan. Jadi di situ bisa dilihat hasilnya, bisa dicoba juga, ya kan. Selain AI House, apa namanya Pak Iwan? ShapeSpark, AI House. Kemarin kamu sempat bilang yang Modelo I/O itu ya, Van? Ya, Modelo I/O itu juga mirip sih. Itu juga konsepnya sama. Jadi ternyata udah banyak sekali seperti ini, teknologi ini sudah banyak sekali dan dikembangin terus pasti. Kitanya aja yang mungkin belum tahu kayak gitu kan, karena belum biasa digunakan. Jadi dia bisa bikin VR, bisa bikin panorama, bisa bikin macam-macam di situ, ya kan? Walking juga bisa ya ini kayaknya ya? Juga bisa itu malahan di situ. Bisa untuk desain review juga. Nah itu, jadi menarik sih sebenarnya. Ini dikembangin terus. Jadi sekarang memang zamannya udah mulai digeser ya. Jadi makanya kemarin saya sempat tanya di Instastory kalau yang ngikutin ya kan, bisa nggak kita nanti rendering pakai handphone gitu? Ya kalau website yang pasti bisa sih jawabannya. Jadi harus optimis. Bahkan sekarang SketchUp tuh bisa nggak install loh. SketchUp bisa dibuka di dalam Google Chrome loh. Bukan viewer ya, program full SketchUp-nya loh. Nah itu, ya kan. Makanya berarti dia menyediakan engine-nya di sistemnya di cloud. Seperti itu. Jadi itu yang perlu kita mulai amati nih dari sekarang nih. Perkembangannya nanti sampai mana sih kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel and
tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.